satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya umat Islam memenuhi syarat berdasarkan ajaran Yesus untuk memperoleh surga. Siap. Begitu Bang. Ya, hanya saya minta maaf, Bang. Bang mau bertanya tentang iman. Saya minta maaf, saya tidak bisa jawab karena saya orangnya awam sekali, jadi saya tidak bisa jawab. Minta maaf, Bang. Saya hanya mau belajar dan bertanya saja tentang iman Islam itu bagaimana. Kayak saya dengar nonton abang itu kan, abang itu kalau bicara itu kan kayak berapi-api, kayak penuh semangat, makanya saya hanya mau niat naik untuk mau bertanya saja tentang keselamatan itu, Bang. Iya, tapi apa jaminannya kalau saudara ini adalah seorang Kristen gitu loh? Jaminannya apa? Supaya kami betul-betul yakin kalau Anda ini adalah seorang Protestan. Karena kalau Anda bertanya kepada saya sebagai seorang Muslim, ya tentu sebagai orang yang kritis, Anda juga pasti pernah bertanya kepada pendeta atau pastor yang ada di Protestan, gitu loh. Nah, apa jaminan kalau saudara memang Kristen? Maksudnya saya harus membuktikan begitu, Bang. Kalau saya Iya, jangan sampai saya berdebat dengan seseorang yang berpura-pura Kristen gitu, Bang. Karena tidak, Bang. aneh rasanya kalau ada orang yang ingin belajar Islam dan dia buta sama sekali tentang agamanya gitu loh. Masa Anda kalau bisa saya buktikan dengan doa Bapak kami saja, boleh? Boleh, silakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu, Bang. Oke. Jadi kalau Anda sekarang sebagai orang Kristen itu kan menyembah Yesus kan ya? Siap. Nah, apakah menyembah Yesus itu adalah cara untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Ya, kalau saya kan kurang paham, jadi saya kan hanya percaya saja ini, Bang. Jadi Abang tanya saya juga mungkin saya tidak paham, Bang. Tapi saya hanya percaya saja. Iya, enggak, maksudnya gini. Apakah yang Anda lakukan ini menyembah Yesus itu sebagai syarat memperoleh hidup kekal sesuai dengan pengakuan Yesus? Iya, mungkin begitu, Bang. Karena apa yang setiap kita sembah pasti kan menuju hidup yang baik. Iya, dalilnya ada enggak? Nah, itu yang saya tidak tahu, Bang, karena saya awam. Saya kan hanya sudah bilang dari awal saya itu tidak paham dan mengerti. Jadi kayak ibarat ya ikut. Iya, kalau dilihat di dalam Bible itu tidak ada ucapan Yesus hidup kekal itu menyembah Dia. Itu enggak ada ajaran Yesus begitu. Oh gitu ya, Bang. Iya. Nggak ada dalilnya mengenal Yesus itu menyembah Yesus itu adalah syarat untuk memperoleh hidup kekal. Itu nggak ada di dalam agama saudara. Di dalam kitabnya Anda itu nggak ada tertulis begitu. Itu nggak ada, Bang. Nah, sedangkan kalau
kami di Islam, menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan satu apapun, itu syarat untuk memperoleh hidup kekal. Mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya, tidak menduakannya dengan apapun, ya itu adalah syarat untuk masuk surga. Dalilnya tadi saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Siap. Iya. Jadi gimana? Anda masih mau itu, di tadi di surat berapa itu Bang? Biar nanti saya coba cari. Fussilat? Biar. Fussilat ayat 30 Bang. Iya. Kita sapa dulu teman kita ya. Saudara Kerantika, selamat malam. Halo. Saudara Kerantika, selamat malam. Malam Bang. Halo. Kinarantikia, selamat malam. Ya, jadi kalau di Islam itu ajarannya seperti itu Bang. Hidup kekal itu diperoleh dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Halo, selamat malam Saudara Devan. Oke. Saya itu paling senang dengar Abang Suma ini. Alhamdulillah. Makasih Bang. Halo Devan Naim. Halo, malam-malam. Malam, dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Muslim. Halo? Pencet. Muslim. Baik Abang, kita mau cari. Salah pencet. Iya, nggak apa-apa Saudara. Salam kenal. Kita mau cari teman kita yang non Muslim supaya kita berdiskusi biar Saudara XX ini bisa menyimak. Halo Saudara Andrianto. Selamat malam. Malam Bang. Iya, dari sekte mana Saudara Ardi? Muslim. Turunkan aja Bang. Muslim juga. Iya. Baik. Makasih, salam kenal ya. Wes, ada Bang Handi di bawah, mantap. Oke, Saudara Yuliana. Selamat malam. Saudara Yuliana, selamat malam. Halo. Putu Amaf. Selamat malam. Malam Abang Suma. Malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Kristen Protestan pastinya kakak. Ya, oke. Bisa buka kameranya. Mau pasti. Oke. Biar kita diskusinya. Mantap. Saya penasaran sekali sama Bang X ini. Wih, mantap sekali. Iya. Silakan Saudara Putu. Iya. Dari mana tadi? Katolik ya? Protestan kakak. Protestan. Kenapa diturunkan kenapa Bang X-nya? XS naik lagi. Saudara Putu penasaran. Kayaknya nggak percaya kalau. Ini iya. Abang Suma ini fans saya ini luar biasa. Gimana Bang? Saya ngefans sama Abang Suma. Iya, makasih. Ya. Semoga jangan menghujat. Ini jaringan saya yang lelet. Iya. Isi pulsa dulu. Mantap ini jaringan abang. Jaringan saya. Saya suka teman-teman. Tapi saya suka nanti Abang X-nya naikin dulu. Kalau dia tadi masuknya itu. Host, saya penasaran. moderator kalau bisa dinaikkan gitu, lagi. Kan. Iya. Saudara XX silakan minta permintaan.
Tadi harusnya nggak diturunkan. Beliau naik ini untuk menguji apakah dia Islam atau Kristen. Gak ada lagi ya. Saya yang mau tes dia nanti. Iya. Kita sambil menunggu beliau datang, mungkin kita bisa diskusi ringan terkait dengan tema ini, Bang. Oh enggak, saya mau tunggu Abang X-nya aja. Saya mau tes dia. Oh. Iya. Nah ini kalau dia tidak minta permintaan lagi gimana dong? Mantap kakak. Kalau ada yang rekam ini, saya suka sekali Abang Suma ini. Mantap sekali. Iya. Beliau nggak ada lagi di bawah. Abang XX-nya tadi itu, saya mau pengen ngetes. Karena tadi ngetesnya itu saya kurang puas. Karena kan dia katanya dari Dia tadi baca doa. Iya. Doa Bapak kami. Itu dah saya komen tadi, doanya salah dia. Oh salah ya? Iya salah doanya. Iya, kita sapa saudara Prims. Anak saya aja doa Bapak kami udah lengkap, masih umur 6 tahun aja udah doa Bapak kami, sedangkan dia udah dewasa gitu, masa doa Bapak kaminya salah itu. Aduh, bikin malu tuh. Oh gitu ya? Ya salah itu doa Bapak ya sudah kaminya. Kita bisa bahas tema hidup kekal menurut Yesus. Oke, siap. Iya. Silakan Anda jabarkan hidup kekal menurut Yesus itu seperti apa? Apa syaratnya untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Saya ingin tahu. Silakan Bang. Saya orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi kalau menghadapi Abang Suma ini, waduh, satu kebanggaan. Apa yang saya tahu, Abang ada luar biasa. Satu penghormatan, hidup kekal menurut menurut Yesus Kristus. Yesus. Luar biasa. Kalau menurut saya, hidup kekal menurut Yesus Kristus artinya tidak ada panjang lebar untuk kita berbicara tentang itu. Tapi kalau menurut saya hidup benar menurut pengajarannya dan menuruti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Bagi saya mungkin itu benar. Iya. Itu menurut saudara, tapi yang kita permasalahkan ini menurut Yesusnya gitu, Bang. Kalau menurut saudara Putu mungkin begitu. Yang kita bahas ini kan menurut Yesus. Karena kan di dalam kitab saudara begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi percayanya harus ke Yesus. Jelas sekali. Jadi percayanya harus ke Yesus. Ya, percayanya itu harus ke Yesus, bukan ke tafsiran-tafsiran orang lain. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus sampaikan itu, Bang? Di mana Yesus sampaikan itu? Iya. Dalam dong. Di mana? Sudah ada. Iya. Kalau di dalam Bible, saya menemukan satu data di dalam Yohanes 17, hidup kekal itu diperoleh dengan cara Bukan itu. di Yohanes 17 nomor 3. Oh, ini 14. Yohanes 17 nomor 3. 14 ayat 6. Itu jalan. Tapi hidup kekal, kata Yesus, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ya, jadi menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan. Ya. Iya.
Coba menurut Yesusnya Bang, menurut Yesusnya. Menurut Yesus. Apakah Jangan hidup menuruti kekal Yesus itu dong. diperoleh dengan Pertanyaan seperti itu kan pertanyaan jebakan. Nggak boleh. Jangan menurut Yesus dong. menurut Yesus? Jadi menurut siapa? Enggak. Menurut saya. Lah, Menurut siapa saya. ya? Emang saudara siapa? Kok menurut Anda? Ya. Siapa yang mau percaya dengan Anda? Harusnya Iya, tapi- menurut saya, bukan menurut Yesus. Menurut Yesus. Pertanyaannya jangan dibalik, Kakak. Pertanyaannya Menurut jangan dibalik. Yesus. Jadi Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa? Dalam bahasa Yunaninya, mapadasisa ku wita balesu mate dalam bahasa Yunani. itu bahasa Bugis, Kakak. Lu pikir betul mengerti bahasa Makassar kok? Ini NTT, Bukan bahasa Kakak. Bugis itu bahasa Yunani. Mapadasisa ku balesu mate. Artinya, kenapa Anda tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus gitu. Ini Bone Yohanes ini, 17 nomor 3 itu. Ini Bugis Bone ini. Cocok. Iya, cocok lah kalau begitu. Jadi jangan kemudian Anda merubah apa yang ada di dalam pengakuan Yesus tentang hidup kekal itu. Yesusnya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu. Benar enggak itu menurut Yesus? Kekal itu yang mana? Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya Ini sebagai apa? Tuhan. Utusan kan? Bukan juru Ya, selamat kan? utusan atau Tuhan? Bukan juru selamat. Utusan atau Tuhan. Ketika Utusan yang dia abang- ketika dia diimani sebagai utusan Tuhan dan Tuhannya yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan, orang itu sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Lari kemana tuh abang? Gitu, Bang. Lari kemana abang? Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal. Hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lari ke utusan. Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus sampaikan itu bahwa hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tertulis di mana? Jelas. Nah, dalam bahasa Yunaninya balaumate. Itulah yang disebut tadi balaumate itu dalam bahasa Jangan pakai Yunani. bahasa Yunani. Jangan pakai bahasa Yunani. Indonesia Ya aja. enggak apa-apa kan kita merujuk kepada bahasa aslinya. Saya Supaya kita pendidik ngerti saya hidup kekal tidak itu sampai mapadasisa situ, itu Kakak. balaumate kan gitu. Oh, itu nanti sama. Saya udah dan saya cuma mese. Jadi saya hoain setin dan saya cuma mese. Bahasa Yunaninya Iya. itu. Mapadasisa ku balaumate. Jadi begini Mapadasisa Kakak. ku balaumate. Maksudnya kan begini. Iya. Kakak bilang tadi utusan. Jangan kita gabung. Menurut Yesus. Kita berbicara tentang ini dulu. Ini hidup kekal menurut Iya, Yesus. menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh. Menurut apa? Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan kah atau mengenal dirinya sebagai Tuhan? Menurut saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu menurut saudara, ini menurut Yesusnya. Saya tidak tanya, kalau menurut saudara ya saya ikut sesat berarti. Menurut Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Berarti Yesus yang harus diikuti kebenarannya, bukan saudara Putu. Putu ini kan cuma balaumate. Kalau Yesus itu jalan kebenaran yang harus dipercaya. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh. Hidup kekal diperoleh dengan percaya dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kakak. Itu asu.
Nggak ada begitu. Mantap itu, kakak sudah mengakui itu bagus itu. Nggak, di mana Yesus mengatakan begitu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan? Ada. Di mana? Kakak kan yang pintar Alkitab, toh. Lah, justru karena tidak ada, makanya saya heran dengan saudara Putu. Kenapa saudara Putu menuhankan Yesus padahal tidak ada dalilnya? Ada. Hah? Sampai sekarang belum ada. Iya, belum ada, belum dirubah Bibelnya. Harus dirubah dulu sama Lembaga Bibel Indonesia. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Lembaga Bibel. Kalau Bibel kan bahasa Inggris, kakak. Lembaga. Kalau Alkitab bahasa apa? Kakak, saya punya ada salah satu baju saya ambil ya. Soalnya kan begini. Kemarin ada salah satu perdebatan di ini tetangga. Saya kan pakai baju tulisan Arab, tapi memang saya nggak tahu. Saya dikasih sama teman. Saya minta kakak bisa terjemahin, ya. Saya ambil ya. Diam, bentar. Boleh, bentar, silakan. Kakak. Bentar kakak Suma ganteng. Saya ambil nanti. Kakak tolong terjemahinnya. Aduh, miring lagi. Saya nggak punya tang ini HP. Ini larinya kemana teman-teman sekalian? Pemalasa. Ayo moderator di bawah tolong dikondisikan. Mungkin ada teman kita yang lain dinaikkan. Nggak bisa diskusi ini. Bagus, terima kasih. Halo saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Suma, selamat malam. Jadi oke, tadi saya tengok itu Putu itu orang NTT, saya juga orang NTT. So saya bekerja di luar negeri Malaysia, dan saya masuk Islam di luar negeri Malaysia. So saya tahu kesalahan Bible, kesalahan daripada penganut agama Kristen. Sebab saya tahu ada kesalahan, baru saya keluar jadi orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Itu saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat Ibrahim sudah berapa tahun ini? Udah berapa tahun jadi mu'alaf? Saya mu'alaf di Malaysia, di Pahang, Cameron Highland, Kuala Lumpur, Semenanjung, 12 tahun. Oh, sudah 12 tahun. Ya, 12 tahun. Iya. Nah, ini saya daripada Kupang, NTT, Kota Kefa, Menanu. Oh, mu'alaf gitu ya? Ya, sebab saya itu survei Bible dengan Survei Bible dengan itu Al-Quran. Sebab saya menemukan kesalahan dalam Al-Quran di kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Jangan makan makanan yang diharamkan, yaitu adalah babi. Itu. Babi, iya. Itu makanan kesukaannya saudara Putu. Ah, itu. Tengok kan? Makanan kesukaannya saudara Putu dia. Dan Abang Juma. Siap. So kalau orang Kristen itu tidak disunatkan, tetapi Yesus itu 12 tahun disunatkan. Soalnya mungkin orang Kefa saja yang tidak sunat. Kalau kami orang Amarasi sunat. I'm sorry. I'm sorry. Kalau orang sebab Kupang, orang Kabupaten Kupang kotong sunat, kakak. Kami sunat. Berarti kalau kamu sunat itu Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5. Galatia 5 nomor 2, orang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya, gitu loh. Saya tahu ada kesalahannya. Apa arti sunat? Kakak Suma, apa arti sunat? Memotong kulup. Maknanya kalau tidak tahu ya percuma sunatmu. Buanglah dagingmu, sepotong dagingmu. Paham?
Kitabnya mana? Dalilnya mana? Ada dalilnya, hello. Yohanes 17. Ada. Alkitab Kejadian ada. 17. Kok Alkitab? Kejadian Kak? 17. Kok Alkitab? Ada loh. Kok Injil? Halo. Kok Injil? Kejadian 17 nomor 14. Kok Kejadian perjanjian 17 lama? nomor 6, nomor 7 dan Kok perjanjian lama? seterusnya. Cari di Al-Quran kata semua. Lah, Saya Anda ini ini sebenarnya ngefans. Anda ini Al-Quran tidak percaya Bible. Al-Quran yang Coba lama dijelaskan itu dulu, betul. Saudara Ibrahim, dijelaskan dulu ke beliau itu. Nah, Al-Quran yang lama itu betul, dan kita harus mengikuti perintah Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan diutus sebagai Tuhan, diutus sebagai Nabi. Hello. Nabi. Paham Iya. tak? Di akhir zaman, Baik. Yesus itu akan datang lagi yang kedua kali. Ya. Dan dia tidak akan mengatakan dia itu Kristen. Lu paham sunat tak? itu Hmm. begini, kakak Abraham. No Abraham. Ini kan bapak segala bangsa ini, bapak segala bangsa. Arti sunat itu apa, bapak segala bangsa? Ini yang nonton Ya, sunat ini itu 5.000. potong kulit. Aduh, NTT ini kakak Sorry. menyala. Bos. Sunat itu potong kulit, Menyala. bukan potong gigi. Jadi kamu boleh, sunat. nggak boleh ngomong gitu. Jadi saudara putus sunat. Tak Sunat kakak, sunat. Kami Nah, Paulus NTT, berkata kami di dalam Kristen, tapi Paulus sunat. berkata di dalam Kami Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Betul. Nah, jadi sekarang Karena kamu apa? ambil congor Sunat babi, untuk apa? tempel Sunat kembali, untuk apa? tempel Sunat kembali untuk untuk apa? supaya ada kulupnya. Kalau sunat hanya untuk lain-lain itu percuma. Lah, Kebersihan. Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, kau kan sunat, berarti Yesus tidak berguna bagimu. Sunat kan untuk apa? Nah, bukan masalah sunat untuk apa. Ya udah. Saya terima itu. Ya Ah, sudah, berarti saya Yesus, terima. berarti Yesus tidak berguna bagimu. Begini. Ya sudah, Yesus tidak berguna. Sekarang saya nanya kau lagi. Jadi Abang, untuk apa kamu abang. menjadi Kristen kalau Yesus tidak berguna? Sekarang kan saya nanya abang sunat Jadi untuk Yesus apa? tidak berguna. Sunat untuk apa? Untuk Sunat itu untuk apa? Abang Sunat? mentaati perintah. Mentaati perintah Tuhan memerintahkan bersunat. Mulai mabuk. Apalah, mabuk-mabuk. Orang NTT Kalau mabuk. abang bilang Bang sunat Zuma. untuk Mabuk dia, mabuk. perintah siapa abang? Perintah Itu dia Tuhan. makan anjing dengan babi, minum dengan tuak itu. Tuhan Mabuk. siapa? Tuhan Ya yang Tuhan mana? kami abangku? memerintahkan. Tuhan kami memerintahkan. Tuhan yang yang datang, mana, Tuhan yang datang Abang? kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga memerintahkan. Bahkan Abraham, Yesus Ishak, sebagai dan Yakub nabi, itu tertulis sebagai nabi mana, juga Abang? memerintahkan kemudian untuk bersunat. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang yang tidak bersunat itu adalah akan menempati tempat neraka. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Itu kata Yesus. baru Jadi kau siap-siaplah masuk neraka gitu. Allah Abraham, Allah Ishak itu ada di mana? Abang Sumaku, Saya sudah tahu. Saya sudah tahu kesalahan dalam Kristen itu. So jangan Nah, mengada-ngada. ini orang mu'alaf nih, orang mu'alaf tahu. Ayo. Iya. Jangan mengada-ngada. Silahkan mau mualaf ke Orang well. Kristen mati bukan masuk surga tahu. Tempat dia di neraka jahanam. Iya, betul tempat itu. Paham tak? Kalau kami orang Islam, kami masih dipersoalkan dan kami akan masuk surga. Paham tak? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Abarakallah. Tomalasa ya, tomalasa. Tomalasa. Mampuslah kamu. Ini jubugis kakak. Bugis lontok.
Bugis Balesu. Lontong. Abang Suma, salam hormat. Terasa. Saya sudah lama nonton kakak, tapi malam ini baru saya bertemu dengan abang. Kemudian teman-teman yang lain melihat bahwa beginilah kecerdasan pertanyaan, Bang Suma. Abang Suma. Beginilah Saudara Josman. Kebotolan Abang Suma. Dari agama mana, Bang? Terima kasih Bang Zuma, saya biasa selalu nonton. Baik, Saudara Ibrahim. Istiqomah ya, Bang terima ya. kasih. Insya Allah, mudah-mudahan amin ya Terima Rabbal Alamin. kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waduh, Saudara Josman Lahagu. Halo. Black Coffee. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari mana? Katolik Protestan? Salam kenal dari Katolik Kalimantan. Katolik. Ya, Kalimantan. Oke. Saya di Kalimantan tinggal. Silakan Bang. Oke. Saya enggak. Gini Bang Juma. Silakan buka kamera Bang. Bang Black Coffee, silakan. Oke, bentar ya. Gak usah lah pakai kamera lah. Oke. Oke, jelas ya. Jadi orang Kristen harus berani buka diri, Jelas. buka kamera, nggak usah takut. Oh. Iya. Takut buat apa? Iya. Ini Bang Juma. Takut buat apa, Ibrahim? Takut buat apa? Takut buat Siap. apa? Awak bukan Tuhan. Awak bukan Tuhan saya. You understand? Iya, silakan moderator. Buka kamera. Tuh. Iya, gimana Saudara Black Coffee? Terkait dengan tema ini, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Menurut Yesus, Bang. Kalau di kepercayaan kami orang Kristen, baik itu Katolik ataupun Protestan, Oke, alright. Yesus itu adalah, Saya mau dengar. ya jangan disangka dulu, Yesus itu adalah Tuhan. Karena begini, Tuhan dari mana kau? karena kalau kami menyerahkan diri kami terhadap Yesus, sama saja kami setelah menyerahkan diri kami terhadap Menyerahkan diri Yesus. Kedua, ada juga di Alkitab mengutip, Yesus ampuni dosa-dosa Tidak. engkau lah. dengar dulu Bang, Fred. tidak ada jalan ke Moderator. surga kalau tidak melalui saya, kan begitu kan. Nah jadi seorang Yesus Nabi dan sekaligus Tuhan itu adalah yang tidak ada bercela dan tidak berdosa. Sedangkan Nabi Muhammad kan seorang yang berdosa ya Bang Jumaya. Alhamdulillah beliau tidak berdosa, tidak ada dosa, Bang. Ini kita sedang membahas tentang hidup kekal, Saudara. Hidup kekal menurut Yesus bukan menurut Kristen. Kalau Kristen jelas. Kristen itu sudah jelas menuhankan sosok yang keluar dari tanah. Itu sudah jelas, Bang. Tapi yang sedang dibahas ini menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Yesus itu tidak dari tanah itu, Bang. Lah, lalu Yesus dari mana kalau bukan dari tanah? Yesus itu dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria, bukan dari tanah. Ya, betul. Setubuhan orang lain. Oh iya, Kak. Itu tapi kan yang keluar dari rahim Maria itu kan manusia, abangku. Ketika dia manusia ini keluar dari rahim Maria, dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang keluar dari rahim Ibu Maria. Nah, yang keluar dari tanah ini beda. Yang keluar dari tanah ini yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu beda. Itu bukan Yesus anak Maria. Sekarang menurut Yesus, Bang, menurut Yesus yang saya pertanyakan ini,
Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan. Betul. Itu menurut Yesus. Iya, gini Bang Juma. Salah enggak itu, Abang Bang? Suma. Salah enggak itu? Gini, Abangku. Salah gini, enggak Bang itu Juma. menurut Yesus? Abangku. Menurut Bang Abangku. Juma, Abang. Yesus itu atau Iya. Nabi Isa yang di dalam Al-Quran itu kan seorang yang tidak berdosa ya Bang ya. Seorang Nabi yang Iya. bersih, yang suci kan. Iya, betul. Nah, Al-Quran telah mengakui bahwa Yesus Hidup kekal, Bang. Isa Bang, hidup kekal yang kita bahas ini adalah hidup orang kekal. yang tidak berdosa. Jadi Hidup kekal kita itu menurut sebenarnya Yesus. harus menempatkan diri kita Aduh, ini menjadikan- bukan gereja, saudaraku, ini bukan gereja. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Ayo, jujur. Jujur. hidup kekal menurut Yesus. Ya, mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan menurut kami. Dan Iya. dia benar-benar Itu menurut Allah. Anda. Menurut Anda manusia-manusia gepeng ini itu, tapi menurut Yesus, bukan menurut Anda yang saya tanya. Kalau Anda kan sudah pasti, ya itu pasti Tuhan buat Anda. Tapi saya tidak tergoda dengan kalian. Yang saya tanya Gini. menurut Yesus, Bang. Gini Bang, Yesus telah menyatakan, sayalah jalan kehidupan yang kekal. Artinya, Hidup Yesus itu kekal adalah menurut jalan. Yesus. Hidup hidup kekal kekal menurut menurut Yesus Yesus. Nah, dialah jalan. Menurut Yesus hidup kekal. Ya, jalan bukan tujuan, bukan hidup kekal. Yang saya tanya hidup Kita kekal, tujuan Bang. kita ini hidup kemana sih? Tujuan kita setelah mati kan ke surga. Artinya, Iya, kalau menurut kita nanti- Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Kalau kita percaya Yesus, arti akan kekal hidup kita di surga nanti. Di surga pun kami tidak ada namanya membahas ya yang dibahas agama yang sebelah. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Nah, gitu dong. Terus kenapa kalian menuhankan Dia? Yang namanya utusan Tuhan dan Tuhan telah Yesus itu adalah firman. Lah, Iya, benar dulu Bang. Yesus itu kenapa adalah kalian firman menuhankan Yesus yang Yesus sendiri mengatakan harus dikenal sebagai utusan? Kenapa kalian mengenalnya selain utusan? Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah dua itu, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia. Nah, Lah, itu Yesus mengatakan dia dikenal sebagai utusan, kok jadi Tuhan? utusan Kan dan Yesus mengatakan. sekaligus setiap firman. Yesus itu adalah firman Tuhan. Nggak ada urusan dengan itu firman Tuhan. Kita juga firman Tuhan. Oh tidak. Matius 4 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan, manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus yang berkata seperti itu. Nah, sekarang hidup kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai apa? Menurut Yesus. Instruksi Pak Ketua. Boleh ngomong? Oke silakan. Ya, silakan coba. Ah, maaf Abang Sumaku. Seharusnya bantahan itu abang ambil itu jangan dari Alkitab dong. Menurut Yesus kan di Alkitab, di Bible. Bantahannya itu harusnya ambil dari misalnya dari kepercayaan abang. Lah, ndak ada Yesus di kepercayaan saya. Loh, abang bilang Isa itu siapa? Oh, kalau Nabi Isa, ini Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, utusan.
Nah, Yesus juga Oke, mengaku oke. hidup Iya, kekal iya, itu iya. Saya ikut. mengenal Yesus Abang. sebagai utusan, berarti utusan. Nah, itu. Terus kenapa kalian sibuk? Kenapa kalian sibuk mengenalnya sebagai Tuhan? Siapa yang ngajarin? Makanya saya ikut Siapa abang. yang mengajarkan kalian? Makanya saya ikut abang kan. Saya ikut abang. Oke. Kita anggap saja Isa itu adalah Yesus. Oke. Silahkan abang bantah melalui kitab suci abang. Itu aja. Ya sudah, saya Abang- sudah katakan Nabi Isa utusan Tuhan. Pakai dalil kakakku sayang Itu abang. dalilnya tadi. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu dalil. Itu Injil. Pakai Itu Al-Quran. Aduh, Ya itu Al-Quran yang barusan kusebutkan. Surah As-Saff. lu mau tipu siapa? Kok lu tipu naga? Ceba. Ini namanya asu bolong ini. Tidak ada itu Al-Quran surah As-Saff. Itu As-Saff. Bolong itu lenana kafi na buong konan. Asu bolong. Jadi saudara-saudara Black Copy, jadi jelas sekali menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Jadi, kalau Yesus kakak mau harus bantah, dikenal. kakak mau bantah Yesus dikenal Yesus sebagai Tuhan itu utusan, harus bukan Tuhan. Kekuatan Yang mengajarkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Hidup kekalnya di mana diperoleh? Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Ketika Anda tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Itu pengakuan Yesus. Cuman Udah, ini Ciba. Bang Juman, Hmm. yang jelas ini Ya. apapun yang kita perdebatkan dalam dua kepercayaan lah ya kan, abang dari sisinya Muslim, kami dari orang Kristen. Sepanjang apapun kita berdebat, pasti akan membenarkan punya sendiri, begitu toh. Lah, Anda yang bertentangan dengan Yesus, bukan saya. Diam dulu abang. Anda bertentangan dengan Yesus soalnya. Diam dulu abang semua. Anda Saya membantah. juga pengen dengar ini abang di bawah nih ya. Silakan lanjut. Gini, si Abang Juma ataupun yang saudara-saudara Muslim yang lainnya pasti saat ada namanya lintas agama itu pasti akan mempertahankan agama mereka sendiri. Jadi menurut saya begini. Ya Anda mempertahankan Menurut sesuatu Bang yang Juma, tidak benar, gimana dong? Oh, karena itu menurut kami benar Bang Juma. Gini loh. Lah, Bang menurut Juma, Yesus gimana? Menurut Bang Juma, Yesus, menurut Yesusnya gimana? Dengar dulu. Menurut Yesus dulu, jangan menurut saya. Menurut Yesus. Kalau menurut Yesus dialah Allah, dialah hidup. Di mana? Di mana Nah. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal Dia Allah? Di mana? Anda Itu kan menurut ngarang-ngarang. kami, karena apapun yang kami bilang, Saya Bang tidak Juma, pasti saya tidak akan peduli memprotes. dengan versi Anda. Saya cuma mau tahu dari versi Yesusnya. Versi Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Loh, kalau nanti kami bahas contohnya gini, Bang Juma. Loh, kok susah? Enggak, gini. Apapun yang saya nyatakan nanti pasti Bang Juma akan menyangkal dan begitu juga saya. Apapun yang Bang Juma nyatakan Anda pasti akan bertentangan saya dengan Yesus, Bang. Anda bertentangan dengan Yesus. Anda itu antikristus. sampai saat ini saya hidup Anda keluarga itu saya antikristus. hidup itu percaya dengan Yesus. Tidak. Anda antikristus Anda ini. Tidak. Kami tidak Nah, antikristus. Yesus Kalau mengatakan kami antikristus, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Loh. Gini loh Bang. Gini Bang Juma. Nah, kan antikristus. Gini. Dengar Kan Bang Anda Juma. antikristus. Kalau kami memanggil Tuhan itu, memanggil Yesus seorang Bapa.
Oke, dengar dulu, jangan disangkal Siapa dulu. yang Jangan- ngajarin begitu? Hidup kekal itu gimana menurut Yesus? Dalam doa kami selalu dinyatakan Bapa kami yang di surga ibaratnya gitu kan. Nah, jadi bagaikan ini loh kami dengan Yesus itu, dengan Tuhan itu. Kami aja memanggil mereka itu, Tuhan itu adalah Bapa. Bapak, bagaimana seorang anak dengan bapaknya? Bapa itu yang satu-satunya yang mengutus Yesus. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Udah saya nyatakan tadi, Tuhan mengutus Yesus, anak yang satu-satunya. Nah, tidak Yesus mau dengan dikenal sebagai perkawinan apa? Manusia. Ah, coba gini. Ya, Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus. Kami mengenal Yesus itu sekaligus utusan Tuhan. Oke? Nah, terus kenapa Anda Tuhankan kalau gitu? Kedua, makanya saya nyatakan, Bang, kami menuhankan Yesus. Kami sebut Tuhan Berarti Anda Yesus. tidak mengenalnya sebagai utusan. Pasti kan, Kalau pasti Anda saya mengenal, nyatakan, pasti saya kalau bilang, Anda Bang Juma mengenal pasti dia akan sebagai utusan membangkang. Tuhan, tidak mungkin Anda Tuhankan. Kalau Anda begini, mengenalnya sebagai utusan Tuhan kok dituhankan? Abang ini Gini, gimana? Bang Juma. Ah, gini, Berarti Anda antikristus. Itu menurut Anda. Lah, Anda mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami tetap mengenal dia. Kalau mengenal berarti dia sebagai apa? Dan apa yang diajarkan Yesus, Bang Juma? Nah, itu kan tidak mau dijawab. Gini. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Yesus dikenal sebagai apa menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal? Maksudnya gimana? Ya, kalau Coba Anda ulang. mengenal Yesus, berarti Anda sudah mendudukkan Yesus dalam konsep hidup kekal. Yesus ingin dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Loh, kami mengenal itu sebagai Tuhan Yesus. Nah, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami mengenal Yesus. Nah, kalau Anda mengenalnya, Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jadi kutanya dulu Bang Juma, oke? Kutanya dulu. Ya. Bang Juma sudah benar-benar tidak Nggak bisa, menjalankan kan? apa yang telah Antikristus. dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, Udah benar nggak? Segala sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad, udah benar nggak Bang Juma menjalankan? kok lari ke situ? Kami Kok tidak lari ke ada situ? manusia yang bisa seperti Yesus. Tidak Iya, ada. tapi dia sebagai dia mau dikenal Hanya sebagai Yesus apa? yang bisa. Hanya Iya, Yesus dia yang bisa mau dikenal menjalankan sebagai apa? 12 perintah Tuhan. Lalu dia mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bolak-balik aja pertanyaannya kan. Lah iya dong, karena Anda tidak mengenalnya. Anda antikristus. Anda tidak mengenal Yesus. Itu menurut Anda. Apapun yang Bang Juma bilang. Lah kok menurut saya ini buktinya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Keluh kan kami lidahnya. percaya dan dia sebagai Yesus, Tuhan Yesus gitu. Paham? Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan dan sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? Kami yang menuhankan Yesus. Ya, di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus Yesus itu katakan hidup menurut kekal kami itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Gini Bang Juma. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Loh. Ini, oke. Anggaplah saya tidak Berarti Anda tidak mengenal Yesus Anda kalau lebih mengenal begitu. Yesus tidak? Anda lebih mengenal Yesus tidak? Anda lebih Saya mengenal dia Yesus tidak? sebagai rasul utusan Tuhan. Yohanes kenapa 17 Anda nomor tidak 3, hidup percaya? kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Saya percaya dia rasul utusan Tuhan. Anda percaya Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Jelas itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saudara Black Kopi bukan orang Israel. Anda antikristus yang berpura-pura jadi pengikut. Anda bukan pengikut. Anda antikristus. Lo kok tidak?
Kenapa Anda Jadi, mengenal Bang Yesus Juma tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo. Bang Juma antikristus. Ayo. Yesus Bang Juma mengatakan, aku tanya dulu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan atau Tuhan. Udah saya sampaikan tadi, Bang. Nah, keluh lidah. Yesus. Antikristus ini. Antikristus ini yang selama ini mengaku sebagai utusan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Gimana kita mau Padahal tidak ada ngomong dasar dikasih pijakannya di dalam kesempatan? kitabnya sendiri. Gini, Instruksi gini, kakak. Bang. Nah, Anda Instruksi ngomong kakak. dari tadi kok. Instruksi kakak. Boleh ngomong? Ah, Ah, iya silakan. minta maaf abang kopi hitam. Ya. Siap. Minta maaf kakak. Ya, saya mau menanggapi abang Tuma ini. Nanti lama-lama dia jadi pengikut Kristus ini, saya sudah tahu ini. Karena kebanyakan baca Alkitab ini. Pengikut Kristus itu, Amin, mudah-mudahan. pengikut Kristus itu Mudah-mudahan mengenal Bang Yesus Juma sebagai berada utusan di jalan Tuhan. yang benar lah. Yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu antikristus, bukan pengikut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya, bukan dua. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kalian berdua ini antikristus. Memakai nama Yesus tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya Yesus datang kedua kalinya mengusir kalian. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Sudah abang. Ayo. Baru aja meminta ngomong. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba. Saya ulang lagi. Diam dulu kak. Kasih Ayo. kita ngomong dulu. Abang Suma. Iya, saudara Kadir. Sabar. Hormat kakak, hormat kakak. Iya. Ayo, kakak. Ya. Jadi Ayo. kakak bilang mengenal dia sebagai utusan itu maksudnya kembali lagi kepada berarti sosok Allah itu berbentuk berarti. Kok berbentuk pula? Kalian itu yang membentuk Tuhan jadi manusia dong pala. Enggak. Kalian itu yang membentuk Tuhan. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kan begini. Lakadirun. Iya, Lakadiro itu. Namanya itu Lakadiro. Jadi kan begini kakak. Maaf. Jadi kan kalau kakak bilang Yesus itu sebagai utusan. Berarti dia punya Ya memang menurut Yesus. punya Tuhan. Berarti Dia punya Tuhan. itu Yes. ada berbentuk. Ada. Kok Berbentuk. berbentuk? Kok berbentuk? Di mana itu? Berbentuk. Ya, Berbentuk apa? Berbentuk bayi. berarti Berbentuk manusia. ya, berarti Tuhan itu berbentuk. Allah itu berbentuk. Menurut Anda memang Tuhan Anda berbentuk Iya, manusia. iya. Berarti Allah itu mengutus Yesus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Ke muka bumi ini. Lakadirun. Iya, gini. Yesus turun, diutus turun ke muka bumi ini. Menjadi Sekarang pelawak. pertanyaan saya ini, apakah saya seorang yang hina ini bisa berbicara memang. dengan Allah yang di atas sana? Oh lo, apa itu Kadir? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalian ini antikristus karena tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Gitu. Yohanes itu jangan ambil terus kitab Yohanes 7. Nah itu dalilnya begitu. Kalau bisa Gimana dong? cari pantahan yang lain kakak Sumae.
cari itu Yesus bantahan katakan yang mau lain. kayak mana? Dari Al-Quran, kayak dari hadis, kayak apa, kayak yang bisa hidup kekal menguatkan itu saya. begitu, di gitu mana? loh. Begini, abang semua, minta maaf, minta maaf sekali. Iya, gimana Cari Kadir? poin, iya, cari bantahan tuh yang lebih mengena ke hati saya supaya Iya, saya itu bantahannya. Anda sudah dibantah sama Yesus. Kitab saya itu kitab Hidup saya kekal tidak bisa itu abang adalah ambil. Oh, tidak mereka bisa. mengenal Yesus. Enggak. Hidup kekal Kecuali itu mengenal itu bantahan Yesus. dari abang. Kecuali itu bantahan dari abang baru saya bisa terima. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan itu Tuhan. kitab saya, Itu hidup kitab kekal. saya, abang. Itu Anda kitab mengenalnya saya, sebagai Abang. Tuhan, berarti Itu Anda buku antikristus. kitab abang. Kadir, Harusnya Kadir. abang tuh pakai kitab abang Nah, supaya kalau di bisa kitab saya, saya. wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian wahai bani Israel. Begini. Ya. Instruksi saya mau Nah, ngomong. makanya kami memperoleh hidup kekal karena kami mengenalnya sebagai rasul utusan Tuhan. Lah kalian itu masuk neraka karena tidak mengenal Nah. Yesus. Ya. Siap. Kalian tidak mengenal Yesus. Kadir. Oke, boleh ngomong kakak? Boleh ngomong? Dari tadi ngomong, ya silakan. Iya. Begini, kakak. Saya maunya itu kakak kasih satu argumen yang membuat saya itu langsung tercas begitu. Maksudnya saya langsung goyah hati saya gitu loh. Goyah Bang hati Indra, thank saya. you. Gimana ceritanya? Kasih Yesus satu argumen berkata, di hidup luar kekal itu. Alkitab, di luar Alkitab, di Al-Quran luar surah As-Saf ayat nggak ada. yang kau saya jangan baca tadi itu apa? Kak. Yang saya baca tadi apa? Aduh, kasih saya argumen Kadir. yang- Sempat-sempatnya yang- kau melawak. yang membuat saya goyah iman saya gitu loh. Nah itu Kata Al-Quran saya, surah As-Saf yang saya bacakan tadi itu apa? Itu kan sudah Al-Quran itu. tunjukin dong dalilnya kakak. Al-Quran Kakak surah kan As-Saf oke. jelas itu mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Aduh, itu tidak menggoyahkan iman saya. Lalu apa yang Anda minta? Kasih satu Harusnya pemahaman yang buat saya tergoyah. Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai Tapi itu kan Injil. Kasih saya yang dari Injil pula. Quranmu. Bible itu, Bible. Kakak Surat Sumai. kabar. Al-Quran surah As-Saf sudah kusampaikan samamu. Masa kau tidak paham? Ayo. Ini Jadi abang kalian- cuma ini. Jadi saya kalian ini pikir adalah saya kumpulan orang-orang yang anti terhadap Yesus. Kalian itu anti Yesus, tapi kalian tidak sadar. Kalian bangga karena Anda telah menjadi Kristen, pengikut Yesus. Siapa bilang kalian pengikut Yesus? Bukan. Kalian bukan pengikutnya. kalau Kalian pengikut hanya Yesus itu seperti apa? Kakak, minta tolong. pengikut Yesus itu seperti apa? pengikut Yesus itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terus kedua. Sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, untuk Bani Israel. Syukran, Terus? Marsaki. Ketiga. Dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan tujuan, tapi jalan menuju ke Tuhan. Keempat. Terus, dia terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Kelima, dia turun nanti kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kelima, keenam, dia kelak akan mengusir Kristen masuk ke neraka. Sekian dan terima kasih. Ketujuh, Kristen berada dalam neraka kekal jahanam. 8. Kedelapan, Kadirun akan menjadi bahan bakar api neraka. Kesembilan, Kadirun otaknya tidak berfungsi. 10,
Kadirun antikristus yang berpura-pura jadi pengikut Kristus. Dah, cukup. Ayo, siapa lagi yang mau membantah kalau kalian itu antikristus? Silakan. Saudara Palungan, buka Karema, kita diskusi. Iya, saya mendengar aja bang. Abang udah capek bilanginnya nggak ngerti, nggak capek juga abang. Saya Muslim bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah. Soalnya lantaran dibilangnya Tuhan, jadi Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, siapa Tuhannya nanti? Betul. Makasih bang ya, syukran. Tinggal kita berdua. Jadi begitu saudara Putu, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Muncul lagi saudara saya ini. Selamat datang saudara Christian Jupri. Selamat datang. Ya, buka kamera bang. Benar ya Bang. Ya, buka kameranya biar saudara Putu Amak ini bale tunuh, bale malasah. Iya. Oke Bang, bentar. Lah Kadir. Tak cikau lu. Selamat malam saudara Christian. Oke, selamat malam. Oke. Kasih. Lapar. Oh. Ya, ini temanya bang. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Bentar, saya buka Alkitab Bang ya. Iya. Lah Kadir bicara sendiri. Hidup kekal. Ngintip dia, ada stiker mengganggu, dia ngintip dari bawah. Lucu. Jangan